Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Onisha Damanik dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi atau sistem pernapasan pada manusia. Tahukah teman-teman arti dari pernapasan? Pernapasan adalah proses menghirup dan menghembuskan udara. Di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang fungsi sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, mengambil oksigen atau O2 dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh kita. Yang kedua, melepaskan karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh sel tubuh kita ke atmosfer. Yang ketiga, merupakan atau memungkinkan kita untuk berbicara, bernyanyi, dan lain-lainnya. Yang keempat, merupakan sistem pertahanan tubuh kita terhadap benda-benda asing yang terhirup di dalam tubuh kita. Tadi ada dua, yaitu eksternal dan internal. Eksternal atau pernapasan eksternal itu adalah pernapasan dari alveolus ke pembuluh darah, sedangkan pada pernapasan internal adalah pernapasan dari pembuluh darah ke sel-sel tubuh kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ-organ yang bekerja dalam sistem pernapasan. Ada 7 organ-organ pernapasan pada manusia. Yang pertama dari rongga hidung, kedua faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan ketujuh adalah alveolus. Pertama, udara akan masuk ke rongga hidung. Di rongga hidung terdapat rambut-rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring kotoran. Yang kedua, ada selaput lendir. Dan ketiga, ada pembuluh kapiler. Udara tersebut akan menuju ke faring. Faring itu adalah persimpangan trakea dan esofagus. Dan udara tersebut menuju ke laring. Laring itu adalah pangkal trakea. Dan di laring ada terdapat pita suara atau epiglotis. Setelah di laring, udara tersebut akan menuju ke trakea. Trakea terdapat silia atau ia berfungsi untuk menghalau kotoran yang masuk agar kotoran tersebut tidak masuk ke paru-paru. Selanjutnya, udara tersebut akan menuju ke bronkus. Bronkus itu adalah cabang trakea. Cabang trakea, dan udara tersebut akan mengalir lagi berjalan menuju ke bronkiolus. Yang cabang-cabang ini atau cabang-cabang bronkus. Bronkiolus adalah cabang-cabang bronkus. Selanjutnya di sini saya ada menunjukkan diafragma. Di bawah ini adalah diafragma. Dan yang ini adalah jantung. Jantung terletak pada sebelah kiri. Karena itu, ukuran paru-paru sebelah kiri manusia lebih kecil dibandingkan sebelah kanan. Selanjutnya, di sini di bronkiolus, udara akan mengalir ke alveolus. Saya sudah menggambar alveolus secara besar. Di sini terdapat arteri pulmonalis. Di sini ada arteri pulmonalis dan ada kantong-kantong alveolus, dan di sini adalah alveolus yang bulat-bulat kecil itu. Dan di sini cabang bronkiolus atau cabang bronkus. Yang ini alveolus terdapat vena pulmonalis. Dan alveolus itu adalah tempat difusi oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Dan di alveolus ini terdapat banyak pembuluh-pembuluh kapiler. Mekanisme respirasi. Udara masuk ke rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan di alveolus terjadi difusi O2. O2 diikat oleh hemoglobin menjadi oksihemoglobin, dan ini adalah proses eksternal. Dan seterusnya O2 diantarkan ke sel-sel. Dari hemoglobin ke sel-sel adalah proses internal dan menghasilkan uap air, karbon dioksida, serta energi untuk tubuh kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari.
atau aktivitas kita sehari-hari dan diuraikan menjadi karbaminohemoglobin sebanyak kurang dari 25% di dalam tubuh kita, asam karbonat sebanyak 6-10% di dalam tubuh kita, dan ion bikarbonat sebanyak 60-70% di dalam tubuh kita, dan menuju ke alveolus serta dikeluarkan kembali atau diembuskan CO2-nya dari tubuh kita. Selanjutnya ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada pada inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, tekanan di dalam kecil, udara menekan masuk ke dalam. Sedangkan pernapasan perut pada inspirasi itu diafragma kontraksi, diafragma mendatar, rongga dada membesar, tekanan di dalam kecil, udara menekan masuk ke dalam. Dan pernapasan dada pada ekspirasi, otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, rongga dadanya pun mengecil, tekanan di dalam membesar, dan udara menekan keluar. Pernapasan perut pada ekspirasi, diafragmanya relaksasi, diafragmanya melengkung, rongga dada mengecil, tekanan di dalam besar, udara menekan keluar. Kapasitas paru-paru ada 1 udara tidak, udara suplementer, udara komplementer, udara residu, kapasitas vital, dan kapasitas total. Gangguan sistem pernapasan 1 faringitis adalah peradangan pada faring dan tenggorokan. Kedua, pneumonia adalah peradangan paru-paru yang dapat mengakibatkan alveolus terisi cairan yang berlebihan. Ketiga, ada hiposemia adalah penurunan konsentrasi O2 dalam darah arteri hingga di bawah batas normal. Penyebab hipoksemia itu adalah zat toksis seperti CO2 atau karbon monoksida dan CN sianida. Teknologi sistem pernapasan yang pertama, tracheostomi, adalah pembuatan lubang pada dinding anterior trakea untuk mempertahankan jalan napas. Biasanya tracheostomi ini dilakukan pada penderita difteri angkut. Yang kedua, pulmotor adalah alat yang digunakan untuk melakukan pernapasan buatan, biasanya dipakai untuk orang yang tenggelam atau karena shock akibat sengatan listrik. Ketiga, ada nebulizer adalah alat untuk mengubah cairan atau obat menjadi uap yang sangat halus agar bisa dihisap ke dalam saluran pernapasan dan paru-paru. Inilah penjelasan saya tentang sistem respirasi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Dadah.